Yang pertama, saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Jakarta kembali berduka. Seorang anak bangsa, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, meregang nyawa bukan karena kecelakaan biasa, melainkan dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah hiruk-pikuk demonstrasi di jantung ibu kota. Sebuah tragedi yang memicu pertanyaan besar. Apakah aparat kita masih menjaga rakyat atau justru menginjak rakyat yang mereka janjikan untuk dilindungi? Kamis malam 28 Agustus 2025 di Pejompongan, Jakarta Pusat. Demonstrasi buruh dan mahasiswa pecah di sekitar DPR sejak pagi. 6 tuntutan buruh menggema. Hapus outsourcing, tolak upah murah, hentikan PHK massal, reformasi pajak perburuhan, sahkan RUU Ketenagakerjaan, hingga perampasan aset koruptor. Siang berganti malam, masa tak sepenuhnya bubar. Aparat bersenjata lengkap dikerahkan, gas air mata pun ditembakkan. Kendaraan taktis Brimob masuk ke pemukiman padat penduduk. Di tengah kekacauan itu, Afan Kurniawan bukanlah seorang demonstran garis depan, hanya seorang pengemudi ojek online yang sedang bekerja. Jatuh dari motornya, dan sebuah kendaraan taktis melaju kencang. Alih-alih berhenti, rantis itu justru melindas tubuh Afan. Saksi mata di tempat mengatakan, mobil itu tidak berhenti, ia terus maju melindas korban. Video amatir warga memperlihatkan tubuh Afan terkapar, rantis terus melaju, jeritan massa terdengar. Beberapa berlari mencoba menghentikan, namun terlambat. Afan meregang nyawa, nyawa muda yang seharusnya punya masa depan, hilang dalam sekejap di bawah roda besi negara. Tragedi ini memicu gelombang reaksi. Para pengemudi ojol turun ke jalan. Massa menyerbu pos polisi di bawah flyover Senen, membakarnya. Mereka bergerak ke Makobrimob Kuitang. Teriakan keadilan untuk Afan mengguncang ibu kota. Di level atas, Presiden Prabowo Subianto langsung bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut
secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Presiden Prabowo Subianto langsung bereaksi. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan berlebihan aparat. Ia menegaskan, kasus harus diusut tuntas, transparan, dan pelaku dihukum sekeras-kerasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun meminta maaf. Ia menemui keluarga korban di RSCM, membungkuk, memeluk mereka, mencoba menunjukkan empati. Yang pertama, saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Namun pertanyaannya, apakah permintaan maaf cukup? Sebab permintaan maaf ini bukan pertama kalinya. Kita ingat tragedi Kanjuruhan 2022 ketika 135 nyawa melayang akibat gas air mata. Kita ingat juga kasus 1998 ketika aparat justru menjadi pelaku kekerasan. Kali ini luka lama itu kembali terbuka. Publik bertanya, mengapa pola lama yang sama terus berulang? Kasus Afan menunjukkan lebih dari sekedar kesalahan teknis. Ini adalah gejala dari pola yang lebih dalam. Pertama, penggunaan kekuatan berlebihan, kendaraan taktis, gas air mata, bahkan peluru karet digunakan untuk membubarkan demonstrasi sipil. Padahal standar internasional menekankan prinsip necessity and proportionality. Kedua, minimnya akuntabilitas. Meski 7 anggota Brimob telah diperiksa Propam, publik ragu apakah ini sungguh transparan atau hanya formalitas. Propam justru menyiarkan pemeriksaan lewat Instagram, seolah ingin menunjukkan keterbukaan, namun sesungguhnya lebih mirip panggung pencitraan. Ketiga, kultur impunitas aparat. Dari Kanjuruhan, kasus Semanggi, hingga Afan, aparat jarang benar-benar dijatuhi hukuman setimpal. Pelaku di lapangan sering dijadikan kambing hitam,
sementara rantai komando di atasnya lolos dari jerat hukum. Analisa para pengamat menyebut ini bukan sekedar kelalaian. Ini adalah cermin doktrin keamanan negara yang masih menempatkan rakyat sebagai ancaman, bukan sebagai subjek yang dilindungi. Dan disinilah tragedi Afan menjadi simbol. Bagaimana negara bersenjata bisa berbalik, melawan rakyatnya sendiri. Tragedi Afan bukan hanya soal hukum, ini soal kepercayaan publik. Saat rakyat menyaksikan seorang ojol, pekerja kelas bawah yang setiap hari berjuang di jalanan, tewas dilindas aparat, rasa aman pun runtuh. Ke depan dampaknya bisa lebih luas. Solidaritas pengemudi ojol, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil bisa menyatu dalam satu tuntutan besar. Hentikan brutalitas aparat. Jika negara gagal merespon, potensi krisis legitimasi semakin nyata. Prabowo sebagai presiden baru menghadapi ujian berat. Apakah ia mampu membuktikan komitmen berdiri bersama rakyat dengan menindak tegas aparat? Ataukah janji itu hanya retorika yang akan terkubur bersama nama Afan Kurniawan di pusara sempit di Jakarta? Sejarah akan mencatat bukan hanya kematian Afan, tapi juga bagaimana negara meresponnya. Apakah menjadi titik balik atau hanya satu catatan kelam lagi dalam daftar panjang brutalitas aparat di negeri ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah tragedi Afan akan benar-benar membuka mata penguasa? Atau lagi-lagi hanya berakhir dengan permintaan maaf tanpa keadilan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena suara Anda adalah bagian dari perjuangan agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.